Hey, hello. Balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan bahas lagi kelanjutan part sebelumnya. Sebelumnya, ini mau ucapin dulu minal aizin wal faizin untuk teman-teman, mohon maaf lahir dan batin. Ya, ini di hari Selasa bisa dibilang bonusan sekaligus THR ya, semoga kalian suka. Meskipun Ane yakin durasinya nggak akan panjang-panjang banget. Karena dari kemarin juga Ane keliling ke keluarga, ke saudara, dan kemarin malam kedatangan saudara jauh, jadi seneng kedatangan teman, kedatangan saudara, rame di rumah, dan untunglah hari ini masih bisa rekaman. Oke, di part sebelumnya Zofan benar-benar easy win ya. Dia di babak pertama itu benar-benar nggak ada hal yang spesial gitu karena dia langsung menang aja. Memang agak beda ya performanya itu dengan acara di Beidan waktu di Menara Huayu itu. Zofan waktu itu kan jauh lebih songong gitu, lebih kayak coba nih kalahin gue kalau lu bisa kayak gitu. Tapi di seleksi kali ini dia jauh lebih merendah dan tiba-tiba langsung aja meroket kayak gitu. Ya, tapi menurut gue ini adalah sentuhan baru dari author dan menurut gue tetap menarik karena dia bisa memberikan kejutan pada semua orang. Seseorang yang tidak disangka-sangka, tidak diharapkan tiba-tiba muncul gitu aja menjadi pemenang. Jadi mari kita akan lanjut lagi ke part 170. Dan part kali ini Ane ambil dari kelanjutan bab 878 sampai dengan 882. Min itu 5 bab kok jadinya pendek. Iya, soalnya banyak yang Ane singkat dan karena banyak banget pengulangan yang gak terlalu penting gitu. Jadi ya semoga kalian tetap enjoy mendengarkannya. Di bagian depan, Bai Li Jingwei membungkukkan badannya dan mempersilahkan Zofan untuk menempati tempat yang sudah disediakan. Selain Zofan, ada juga Meng Fengtian dan Sui Dingxian yang sudah menyelesaikan pil buatannya juga. "Silahkan tuanku," kata Bai Li dengan ramah. "Terima kasih tuan, mari." Zofan balik mempersilahkan dengan ramah. Lalu Bai Li naik ke atas platform miliknya dan Zofan serta 2 orang lainnya duduk bersama di sisi yang lain. Di samping di sana ada Meng Fengtian dan Sui Dingxian yang kini masih tampak memperhatikan Zofan. Mereka masih tampak tidak percaya bahwa ada seorang alkemis muda yang mampu membuat pil lebih cepat daripada mereka berdua. Mereka sepakat bahwa Zofan adalah seorang jenius di dunia alkimia yang sejati. Lalu setelahnya Meng Fengtian bertanya, "Nak, teknik rahasia apa yang kamu gunakan?" Tidak, ini hanyalah warisan dari keluargaku," kata Zofan sambil tertawa kecil. Mendengar itu, Meng Fengtian dan Sui Dingxian tampak masam. Lalu Meng Fengtian mencibir, "Jika kau tidak ingin membicarakannya, kami pun tidak akan memaksa. Tapi kau harus ingat, kau hanya memenangkan pertandingan untuk pil kelas 7. Kami mungkin sedikit lengah sampai kau bisa mendahului kami. Tapi jangan harap kau akan mampu melakukan itu lagi ketika nanti kita membuat pil kelas atas." "Cih, bagaimana dengan pil kelas atas? Jika pil kelas bawah saja kalian membuang banyak waktu," kata King Yan dengan kesal. Dia tidak diterima kalau Zofan itu direndahkan. Tapi Zofan segera melambaikan tangannya dan berkata, "Apa yang dikatakan kedua senior memang benar. Lagi pula aku hanya beruntung dan sedikit lebih cepat daripada kedua senior." Sekali lagi Zofan merendah. "Baguslah jika kamu sadar diri. Lagi pula dengan basis kultivasimu, kau akan kesulitan untuk membuat pil kelas atas. Apalagi beradu kecepatan dengan kami. Tapi aku yakin itu hanya berlaku untuk saat ini. Pemahamanmu tentang alkimia sepertinya telah mencapai puncak. Dan di masa depan,
kamu pasti akan melampaui kami berdua. Sekarang kamu hanya harus bekerja lebih keras lagi, kata Sue Dingxian. Terima kasih senior atas perhatian Anda, jawab Sofan sambil mengepalkan tangannya dan tersenyum. Meng Pengtian kemudian memalingkan wajahnya dan dia kembali melihat ke arah arena. Dia kini tampak menghela nafas karena ada begitu banyak pikiran yang masuk ke dalam otaknya. Dia tahu bahwa dirinya adalah salah satu top alkemis di generasi mereka. Tapi sayangnya karena itu mungkin dia menjadi terlalu santai. Sampai-sampai hari ini muncul seorang pemuda dari generasi di bawahnya yang bahkan telah melewati mereka berdua. Dia sadar bahwa Sofan adalah ancaman bagi mereka di masa depan. Sepertinya ini adalah kali pertama aku melihat Tuan Meng kehilangan mukanya, kata Bailey Jingwei sambil tertawa. Sepertinya seleksi ini tidak sia-sia. Aku menemukan bakat baru dan bahkan itu diakui oleh dua tuan yang berkecimpung di bidang alkemis, kata Bailey Jingwei sambil tersenyum. Selamat Tuan, Anda telah menemukan pencapaian yang baru lagi, kata penjaga yang ada di samping Bailey. Berhentilah menyanjung, kata Bailey sambil melambaikan tangannya. Wajahnya kini perlahan berubah menjadi dingin dan dia berkata, sekarang seharusnya orang itu telah menyelesaikan pil buatannya. Lagi pula keluarga Sangguan pasti membekali dia dengan api yang bagus. Jadi singkirkan siapapun yang masih belum menyelesaikan pil buatannya. Perdana Menteri memang bijak. Siap, saya akan melaksanakannya, kata penjaga itu yang segera membungkuk dan kemudian memberikan komando pada penjaga yang lainnya. Setelah itu di arena menjadi riuh. Hei, apa yang kalian lakukan? Aku bahkan belum memulai alkimiaku. Apa yang kau harapkan? Kau bahkan tidak bisa menyalakan apimu. Bagaimana bisa kau akan membuat pil? Pergilah sekarang, kata penjaga itu. Tunggu, ini tidak adil. Tidak adil. Api kami jelas ditekan oleh yang lain. Jadi bagaimana bisa kami membuat pil? Kata para alkemis yang saat ini masih belum membuat pil mereka. Tapi para penjaga mengabaikannya dan kemudian mengusir para alkemis yang belum menyelesaikan pil buatan mereka. Banyak yang tidak mau pergi, tapi para penjaga kemudian menyeret mereka. Jadi pada akhirnya tidak ada pilihan lain selain menurut. Bailey Jingwei menatap semuanya dengan tatapan dingin. Dia seperti menyingkirkan sampah saat ini. Inilah sosok sesungguhnya dari Perdana Menteri Kekaisaran Bintang Pedang. Dia adalah orang yang akan bersikap baik pada pemilik bakat dan akan berguna bagi kekaisaran. Tapi dia tidak pernah ramah, bahkan merasa jijik pada orang-orang yang tidak memiliki kemampuan. Melihat semua ini, Sofan menyipitkan matanya. Dia tahu bahwa sebenarnya jaring perlahan mulai diangkat. Sofan melirik Yulin. Kini Yulin tampak sangat bangga karena dia telah menyelesaikan pil buatannya. Tapi sayang sekali, dia masih belum sadar dengan skema ini. Perlahan Sofan hanya bisa menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Sedangkan Bailey Jingwei kini tampak mengangkat kepalanya dan melihat bahwa ada lebih dari 200 orang yang sudah tersingkir. Jadi saat ini hanya tersisa kurang lebih 500 orang. Dia tidak bisa menahan senyum di wajahnya dan kemudian mengangguk dengan puas. Jadi apa menurutmu, apa yang kulakukan ini benar? Tanyanya pada penjaga yang ada di samping. Penjaga itu segera membungkuk dan berkata, Tuan memang sangat bijaksana dan ini adalah pilihan yang sangat tepat. Bailey Jingwei pun mengangguk dengan puas. Tapi ini masih belum cukup. Bailey Jingwei kembali memanaskan suasana. Dia menyeringai dan kemudian berkata, jika kalian ingin mengabdi untuk ibu kota kekaisaran, kalian harus mengerahkan semua kekuatan kalian. Terutama ini adalah seleksi alkemis. Jika kalian bahkan tidak mampu menyelesaikan tantangan ini,
maka lebih baik kalian pergi. Apa yang Tuan katakan sungguh masuk akal. Mereka yang tidak layak memang harus segera disingkirkan, kata salah seorang peserta yang ada di sana sambil mengepalkan tangannya. Yang lain yang juga mendengar hal ini pun merasa itu adalah hal yang wajar. Sedangkan Sofan dan 2 orang lainnya tidak mengatakan apapun. Lagi pula mereka tahu akan harga diri dari seorang alkemis. Jadi mereka tidak ingin menyinggungnya sama sekali. Mereka sendiri adalah orang-orang yang tahu betapa sulitnya untuk menaklukkan Yuan Li. Jadi mereka tidak akan menghina hal itu. Tapi Bai Li Jingwei kini melihat semua orang, lalu senyuman jahat terlihat di wajahnya. Dia kemudian berkata, "Kalau begitu, puncak dari sesi 1 akan secara resmi dimulai." Hah? Semua orang segera membeku. Mereka terkejut dengan apa yang dikatakan itu. "Tuan, apa yang Anda katakan? Bukankah sesi pertama sudah selesai?" "Siapa yang mengatakan hal itu? Apa menurutmu seleksi ini akan begitu mudah?" kata Bai Li Jingwei sambil menyeringai. "Baru saja aku memang menyingkirkan sekumpulan sampah yang tidak layak untuk berada di tempat ini. Dan sekarang adalah puncak dari sesi 1, yaitu untuk memilih mereka yang layak untuk tetap berada di tempat ini." Bai Li kemudian melambaikan tangannya dan segera para penjaga kembali menyebar ke dalam kerumunan orang. Mereka mulai menilai pil buatan para alkemis, dan tentu itu membuat sekitar 500 orang tampak khawatir di saat yang bersamaan. Setelah 1 jam berlalu, para penjaga kemudian membagi semua orang menjadi 2 kubu. Tapi mereka dibagi tidak berdasarkan kualitas pil yang telah mereka buat. Bai Li Jingwei melihat semua itu dan kemudian mengulurkan tangannya. "Singkirkan mereka." Dia menunjuk salah satu sisi. "Baik," kata para penjaga yang kemudian segera meraih tangan para alkemis yang ada di sisi itu dan menyingkirkannya. Tapi tentu penolakan terjadi. "Tunggu Tuan, saya telah membuat pil tingkat tinggi. Kenapa saya juga tersingkir?" kata salah seorang alkemis yang menolak untuk diusir. Tapi Bai Li Jingwei tampak tenang. Dia kemudian berkata, "Apa menurutmu pil buatanmu memiliki energi spiritual? Apa aku bisa menganggap pil buatanmu ini sebagai pil roh? Jika pil buatanmu sangat miskin dengan energi spiritual?" Hah? Semua orang terkejut. Lalu orang itu kembali berteriak, "Tunggu, Tuan, apakah Anda paham dengan alkimia? Pil mereka memang kaya dengan energi spiritual, karena bahan obat yang mereka gunakan adalah bahan obat kelas 8. Sedangkan aku membuat pil dari bahan obat yang tidak sebagus punya mereka. Tapi aku bisa membuat pil kelas 7 dengan tingkat tinggi. Itu semua berkat teknik alkimiaku yang berada di atas mereka." Orang-orang segera mengangguk. Mereka pun setuju dengan apa yang dikatakan oleh pria ini. Tapi Bai Li Jingwei berkata, "Apakah aku pernah mengatakan pertandingan ini dinilai berdasarkan teknik alkimia? Seharusnya kamu tahu tempat yang akan kamu tuju. Ibu kota kekaisaran tidak pernah kekurangan bahan obat, bahkan jika itu adalah bahan obat kelas 10 ke atas. Aku di sini hanya ingin melihat kesungguhan dari kalian. Ini adalah kompetisi untuk memilih alkemis untuk ibu kota. Jika kalian hanya setengah-setengah dan menggunakan bahan obat kelas bawah, kalian bahkan tidak pantas untuk berada di sana." Semua orang terdiam. Apa yang dikatakan oleh Bai Li Jingwei itu benar-benar melukai harga diri dari seorang alkemis. Jika memang teknik mereka tidak diakui, lantas mengapa mereka harus tinggal di ibu kota? Apakah itu hanya untuk mendapatkan kehormatan dan pengakuan? Mereka mulai berpikir bahwa semua hal itu tidak sebanding. Lebih baik mereka menjadi alkemis yang bebas
dan bisa membuat pil dengan penuh rasa bangga. Setelah memikirkan semua itu, pria yang tadi protes kini paham akan segala kondisinya. Kemudian dia segera mengangguk dan berkata, "Terima kasih telah menjelaskan semuanya. Sebelumnya saya mengikuti kompetisi alkemis untuk bertukar pemahaman dan teknik dengan orang lain. Tapi hari ini saya menemukan ada sesuatu yang berbeda dari turnamen ini. Tapi tidak apa-apa, saya bisa menerima ini dan saya justru senang karena tersingkir. Karena itu saya ucapkan selamat tinggal. Saya harap seleksi ini berjalan lancar," kata pria itu yang kemudian berbalik dan meninggalkan tempat itu tanpa dipaksa. Inilah martabat dari seorang alkemis. Dia tidak akan membiarkan harga dirinya dirusak dengan mudah. Banyak orang yang melihat ini, mereka merasakan perasaan yang sama. Lalu salah seorang dari mereka yang lolos tiba-tiba mengepalkan tangan dan berteriak, "Tuanku, maafkan aku, tapi aku memilih untuk abstain. Aku merasa bahwa menjadi alkemis gratis jauh lebih baik daripada posisi yang Anda tawarkan." Bailey Jingwei melihat mereka dengan tatapan dingin. Dia hanya berkata, "Ini adalah pilihan kalian. Jika kalian memang tidak ingin melayani ibu kota kekaisaran, kalian bisa pergi. Aku tidak akan pernah menahan kalian." "Terima kasih tuanku," kata pria itu. Dia langsung membungkuk dan meninggalkan istana. Akhirnya setelah itu satu persatu dari para alkemis yang ada di sana pun melakukan hal yang sama dan pergi meninggalkan istana. Mereka semua percaya dengan harga diri mereka, harga diri dari seorang alkemis. Sekarang, dari sekitar 500 orang yang tersisa di sana, hanya tersisa sekitar 100 orang. Di sisi lain, Sang Guan Fei Yun yang melihat semua ini tampak menghela nafas. Bukankah Bailey Jingwei dikenal sebagai penasehat ibu kota kekaisaran yang luar biasa hebat? Tapi kenapa hari ini dia justru melepaskan kesempatan yang bagus untuk merekrut bakat yang ada di sini? Dia tidak seperti biasanya. Dan King Sen pun tertawa ketika mendengar hal itu. "Saudara Fei, sepertinya kamu salah sangka. Apakah kamu menganggap ini semua sebagai konferensi Raja Pil yang sebenarnya? Apa kau lupa dengan tujuan di balik ini?" Bailey Jingwei sekarang sedang mencari mata-mata dari keluarga Sang Guan. Dia tidak sedang mencari bakat apapun. Jadi, semakin sedikit orang yang tinggal, itu jauh lebih baik dan akan sangat mudah untuk menemukan para mata-mata itu. Itu memang adalah pengaturan dari Bailey Jingwei. Dia sudah memikirkan semua ini dengan sangat baik. Fei Yun terkejut. Dia menatap Dan King Sen dan dengan penuh rasa tidak percaya. Tapi, bukankah dia baru saja mengusir begitu banyak orang? Lantas bagaimana jika orang-orang dari keluarga Sang Guan ikut di antara mereka? Saudaraku Fei, itu tidak mungkin. Bailey Jingwei tidak pernah melakukan kelalaian dalam setiap rencananya. Apakah kamu masih belum menyadarinya? Bahwa apapun yang terjadi, para mata-mata itu pasti akan tetap bertahan di sini. Mereka tidak akan pergi kecuali mereka ketahuan. Fei Yun tampak merenung untuk beberapa saat lalu dia mulai menyadarinya. Ya, sepertinya Bailey Jingwei memang adalah orang jenius dalam hal pengaturan dunia. Kita kembali ke sisi yang lain. King Yan kini tampak menatap semua orang itu dengan jijik. Lalu menarik lengan baju Zofan dan berbisik, "Sepupu, inikah pertemuan para alkemis? Kenapa aku merasa bahwa semua ini sangat menyebalkan?" Zofan kini hanya tersenyum dan tidak meresponnya. Memang benar bahwa acara kali ini tuh terasa tidak beres, lantaran ada udang di balik batu. Sayangnya King Yan, dia sama sekali tidak menyadari semua hal itu.
Sofan pun bisa melihat bahwa di sisi lain, Yulin juga tidak menyadarinya. Dia malah tenggelam dalam euforia karena telah berhasil membuat pil dan bertahan di sana. Sungguh anak yang malang. Dia bahkan tidak menyadari kalau jaring yang akan menangkapnya kini sudah semakin menyempit. Tapi, semua itu sesuai dengan prediksi Sofan. Kini dia hanya tinggal menunggu perang besar antara kedua kubu. Dia hanya harus menyiapkan pancingan yang sebenarnya. Dalam hal ini, Sofan, dia bisa menjadi nelayan yang sesungguhnya. Maka pada akhirnya, Yulin memang harus mengekspos dirinya supaya semua rencana Sofan dapat berjalan lancar. Kini Sofan tampak menyeringai, sedangkan di sisi lain, Yulin tiba-tiba merasa bulu kuduknya berdiri dan terasa dingin. Seolah-olah ada sesuatu hal yang besar yang mungkin akan segera menimpa dirinya. Tapi dengan cepat dia mengabaikannya. Setelah semua itu, Bai Li Jingwei kemudian berseru, "Selamat untuk semua orang yang masih bertahan. Sekarang mari kita mulai sesi yang kedua. Dan untuk tantangan kali ini, silakan buat pil yang terbaik yang bisa kalian buat." Hah? Semua orang terkejut di saat yang bersamaan. Mereka tidak percaya bahwa penilaian dalam seleksi ini benar-benar tidak bisa dijelaskan. Lalu salah seorang peserta berseru, "Tuan, tolong beritahu kami setidaknya batasan dalam penilaian ini. Bagaimana Anda memberikan persyaratan yang terlalu samar?" Bai Li Jingwei kemudian berkata dengan santai, "Tidak ada persyaratan apapun. Cukup buat saja pil terbaik menurut kalian." Dia kini tersenyum dengan senyuman misterius. Mendengar itu semua orang masih tampak kebingungan. Tapi Sofan langsung berdiri dan menyalakan api Yuan Li miliknya. Dia kemudian melihat ke arah semua orang dan berkata dengan acuh tak acuh, "Apa yang kalian tunggu? Bukankah tuanmu sudah memintamu untuk melakukan yang terbaik? Jadi cukup buat saja." Lalu Sofan melemparkan bahan obat ke dalam api miliknya dengan acuh tak acuh. Melihat ini semua orang segera mengikuti Sofan. Mereka menyalakan api mereka masing-masing dan memulai penyempurnaan pil mereka masing-masing. Tapi meski begitu, beberapa orang masih tampak ragu-ragu. Apalagi mendengar syarat yang diberikan itu hanyalah membuat pil yang terbaik. Itu sungguh ambigu dan mungkin ada jebakan di balik semua kata-kata itu. Perasaan tidak menyenangkan mulai menghantui para alkemis. Belum lagi jika pada akhirnya mereka tersingkir, bukankah semua itu akan sia-sia? Beberapa orang mulai berpikir, sebelum mereka datang ke istana, mereka telah banyak melakukan pemurnian, dan tentu saja mereka juga membawa masterpiece mereka masing-masing. Jadi, lebih baik mereka mencari celah dan mengeluarkan itu. Lagi pula, turnamen ini tidak seperti turnamen biasanya. Jadi mereka berpikir mungkin bisa melakukan itu. Tapi sayang sekali, Bai Li Jingwei bukanlah orang bodoh. Dia sudah memprediksi semuanya. Jadi dia kemudian berkata, "Kalian sebaiknya tidak mempermainkanku. Meski seleksi ini dibagi menjadi 3 sesi, tapi aku bisa saja menghapuskan itu dan mengakhiri semuanya secara sepihak." Tunggu tuanku, apa maksud Anda? Para alkemis kini tampak gemetar dan wajah mereka pun terlihat bingung. Lalu Bai Li Jingwei sambil menyeringai berkata, "Raja Pedang Fei Yun punya banyak waktu dan kami akan melihat proses kalian membuat pil. Sesi kali ini tidak hanya soal penampilan, tapi juga usaha dan kemampuan kalian. Jika kalian berbuat curang, maka kalian bahkan tidak akan punya waktu untuk menyesalinya." Semua orang tampak tercengang. Mereka terdiam 1000 bahasa. Mereka mulai berpikir, apakah mungkin penampilan memang begitu penting bagi para alkemis kekaisaran? Tapi jika memang iya, bukankah itu hanya akan mencoreng harga diri dari seorang alkemis? Wajah mereka semua tampak suram.
Mereka mulai merasa bahwa masa depan mereka di ibu kota tampaknya tidak sebagus yang mereka bayangkan. Tapi saat ini mereka sudah terlanjur tercelup ke dalam lumpur. Mereka melangkah terlalu jauh dan tidak bisa mundur lagi. Karena itu pada akhirnya mereka pun tidak punya pilihan lain selain mulai membuat pil. Di sisi lain, Fei-yun tampak semakin geram ketika melihat apa yang dilakukan oleh Bailey. Nenek beruang, bocah ini benar-benar bicara semaunya. Jika seperti ini maka reputasi orang tua ini bisa saja tercoreng di masa depan. Dan King Sen segera melambaikan tangannya sambil tertawa. Saudara Fei, jangan terlalu khawatir. Bukankah Perdana Menteri Bailey hanya mencoba menangkap mata-mata dari keluarga Sang Guan? Cara kerjanya memang agak tidak masuk akal dan sulit untuk ditebak. Tapi aku yakin semua itu tepat sasaran. Fei-yun masih sulit menerima semua itu dan kemudian berkata, memangnya dengan mengatakan itu, apakah dia bisa menarik keluar para mata-mata? Dan King Sen pun tampak membelai janggutnya dan kemudian menggelengkan kepalanya sambil berkata, aku pun tidak tahu, tapi pasti dia sudah merencanakan semua ini dengan sangat baik. Jadi kita tunggu saja dan lihat saja apa yang akan terjadi. Baiklah, lagi pula aku memang hanya bisa menunggu saat ini. Mari kita lihat bagaimana dia menggiring mata-mata itu, kata Fei-yun sambil mendengus. Dan King Sen tidak bisa menahan tawanya ketika melihat reaksi dari Fei-yun. Lalu setelahnya dia melirik ke arah Sofan lagi, dan kini tatapannya menjadi semakin dalam. Dan King Sen bertanya-tanya, apa yang sebenarnya Sofan lakukan di tempat ini? Kini di arena, baik Sofan, Meng Fengtian, dan Sui Dingxian sudah memulai pekerjaan mereka. Mereka sama sekali tidak peduli dengan aturan yang begitu tidak masuk akal ataupun jika mereka sampai tersingkir dalam penyisihan ini. Karena pada akhirnya mereka memang punya tujuan mereka masing-masing. Selain itu kini Meng Fengtian memperhatikan Sofan dan dia berkata, "Nak, apimu adalah api Yuan Li?" "Benar senior," jawab Sofan. "Bagaimana bisa api Yuan Li-mu itu menyala begitu kuat di hadapan api milik kami?" tanya Meng Fengtian dengan penuh ketidakpercayaan di wajahnya. Sofan mengangkat bahunya dan berkata dengan acuh tak acuh, "Saya juga tidak tahu, saya hanya mengendalikan api saya saja." "Hah? Apa kau pikir dengan pengendalian api saja cukup untuk menjaga api Yuan Li-mu menyala di depan api tingkat tinggi kami? Kami telah berlatih alkemi selama ratusan tahun, jadi jangan pikir kamu bisa membodohi kami." Tapi Sofan tertawa kecil. Dia seolah tidak ingin menjelaskan apapun. Kedua orang ini melihat Sofan. Sepertinya dia memang tidak ingin membuka rahasianya. Jadi kedua orang ini pun tidak mengatakan apapun lagi. Lagi pula, tabu untuk memaksa alkemis lain membongkar rahasia pemurniannya tanpa persetujuan. Meng Fengtian kini tampak menghela nafas dan berkata, "Nak, kami adalah alkemis di puncak peringkat 9. Kami terkadang juga berhasil membuat pil obat kelas 10. Jadi kali ini kami pun akan mencoba untuk membuat pil kelas 10. Tapi bagaimana denganmu? Apakah kau akan membuat pil kelas 8 atau malah pil kelas 9? Sui Dingxian menyahut, "Aku sangat yakin bahwa dengan tingkat kultivasimu kau seharusnya masih berada di tingkat 7. Tapi kau pasti bukan alkemis biasa. Jadi aku yakin kalau kau juga bisa membuat pil kelas 8. Karena itu kami bertanya, apakah kamu akan membuat pil kelas 8 atau justru kamu akan membuat pil kelas 9? Mendengar ini Sofan menyeringai. Arus saat ini sedang berubah. Jika dia hanya menunjukkan sesuatu hal yang biasa seperti pil kelas 8 atau pil kelas 9, itu tidak akan menarik perhatian dari Bailey.
Dan jika identitas Yulin sampai terbongkar dan lalu namanya diseret-seret, itu akan berbahaya untuk dirinya sendiri. Karena itu lebih baik Sofan menunjukkan kemampuannya di sini dan kemudian menarik perhatian dari Bailey. Lalu jika sampai identitasnya terbongkar pun, dia pasti akan mendapatkan tempat karena kemampuannya. Lagi pula, Sofan tahu bahwa Bailey itu adalah orang yang sangat menjunjung tinggi bakat dari seseorang. Jadi dia percaya diri akan tetap aman jika dia bisa menarik perhatiannya. Sekarang Sofan sudah memutuskan apa yang ingin dia buat. Lalu sambil tersenyum dia berkata, "Kedua senior, kali ini saya akan membuat pil kelas 11. Hah? Kedua orang itu terkejut. Wajah mereka tampak geram. "Anak kecil, kami memang mengakui bakatmu, tapi jangan pernah mencoba mengolok-olok kami. Kami berdua telah berada di dunia alkemi selama ratusan tahun. Tapi kami hanya ingin membuat pil kelas 10 karena kemampuan kami. Jadi bagaimana bisa kau berpikir akan membuat pil kelas 11? Apa kau ingin mempermainkan kami?" Sui Dingxian pun ikut mengutuk. "Apa yang orang tua ini katakan itu benar. Kami saja harus berusaha sekuat tenaga untuk membuat pil kelas 10. Jadi bagaimana bisa anak muda sepertimu ingin membuat pil kelas 11? Apa kau ingin mengejek kami?" "Bocah bau, kami menghormati bakatmu, tapi tidak seharusnya kau begitu sesumbar." "Senior, saya pikir Anda berdua salah paham. Saya mengatakan ini dengan bersungguh-sungguh dan tidak ingin mengejek kalian." "Hah? Apa kau benar-benar ingin membuat pil kelas 11? Meng Pengtian masih tampak geram dan kemudian berkata, "Bocah, dengan basis kultivasimu yang hanya berada di ranah visi dewa, apa kau pikir kau bisa membuat pil kelas 11? Membuat pil kelas 8 saja itu adalah sebuah mukjizat. Itu adalah hal yang mustahil, bocah. Ketahuilah tempatmu." Sui Dingxian pun tampak geram dan dia ikut mengejek. "Itu benar. Kamu hanya ingin mengejek kami berdua jika kamu mengatakan hal itu." Tapi Sofan mengangkat bahunya dan kemudian mengabaikan mereka. Segera dia membentuk segel di tangannya, lalu formasi aneh tiba-tiba muncul di depan Sofan. Melihat ini, kedua orang itu mengerutkan kening mereka dan berseru, "Apa yang kau lakukan? Bukankah kau ingin membuat alkimia? Tapi kenapa kau justru membuat formasi?" Di sisi lain, Bailey Jingwei juga melihat semua ini dan dia juga sama terkejutnya. Apa yang sebenarnya ingin Sofan lakukan? Wajah Bailey Jingwei kini tampak sangat penasaran. Sofan kemudian berkata, "Senior, ini adalah teknik yang diturunkan oleh keluargaku, formasi penyempurnaan pil. Jika aku tidak menggunakan formasi ini, aku tidak akan mungkin bisa membuat pil kelas 11, kata Sofan sambil tersenyum. Setelah itu Sofan kembali mengaktifkan segel di tangannya. Lalu segera auman naga terdengar menggema di langit. Segera api Yuan Li Sofan membesar dan berubah menjadi 9 naga api yang terlihat sangat ganas. Semua orang yang ada di sana kini tampak terkejut. Mereka tidak habis pikir, kenapa ada formasi naga api yang begitu besar di tempat ini. Bukankah ini acara alkimia? Tapi untuk apa semua ini? Seru mereka. Bailey Jingwei pun tampak sangat terkejut. Dia melihat penampilan Sofan dengan penuh semangat. Sedangkan Sofan kini tampak menyeringai. Dia tahu bahwa Bailey Jingwei saat ini sedang sangat tertarik padanya. Lalu Sofan kemudian mengunci segel di tangannya dan berteriak, 9 naga menyatu. Penyatuan lengkap. Naga-naga itu kembali mengaum dengan suara keras. Tubuh dari 9 naga kini terisi oleh bahan obat yang telah dicairkan. Lalu satu persatu dari mereka bertabrakan satu sama lain.
Penampilan ini sungguh mirip dengan acara Baidan di Kekaisaran dulu. Dan begitulah 9 naga api kini bersatu dan semua cairan obat pun menyatu. Sofan segera mengulurkan tangannya dan pil buatannya segera terbentuk. Dia telah menyelesaikan pil buatannya dalam hitungan detik. Dan di akhir, ledakan kekuatan spiritual menyebar dan semua orang bisa merasakan aura yang menyegarkan. Apakah ini benar-benar pil kelas 11? Mereka semua tampak terkejut. Bahkan Meng Fengtian dan Sui Dingxian pun terlihat terpana. Mereka berdua masih tidak bisa mempercayai apa yang mereka lihat ini. Mereka tidak menyangka bahwa ada teknik pembuatan obat seperti itu. King Yan pun kini tampak sangat terpukau. Sofan adalah satu-satunya orang yang membuat proses pemurnian pil itu menjadi tidak membosankan. Karena ahli lain selalu membuat pil dengan cara yang monoton. Hanya Sofan yang melakukan semua ini dengan penuh semarak. Kini Sofan tidak memperdulikan pikiran orang lain. Dia perlahan mengambil pil kecil di telapak tangannya dan kemudian mengangkatnya. Pil kelas 11 selesai. Semua orang terpana. Bai Li Jingwei pun tampak seperti orang linglung dan dia berjalan maju sampai hampir terjatuh. Lalu Bai Li Jingwei segera melompat dan berlari menghampiri Sofan. Tuanku, kamu luar biasa. Bibir Bai Li Jingwei bergetar, dia benar-benar kehilangan ketenangannya. Bahkan penjaga yang selalu bersama Bai Li pun sampai terlihat keheranan. Pasalnya ini adalah kali pertama Bai Li Jingwei tampak tidak bisa mengendalikan dirinya. Dia terlihat begitu antusias pada sesuatu. Segera Bai Li Jingwei meraih tangan Sofan dan kemudian berkata, "Tuanku, Anda sangat luar biasa. Dengan basis kultivasi Anda bahkan bisa membuat pil kelas 11. Jika Anda semakin kuat, maka pil kelas 12 tidak akan menjadi mitos. Anda benar-benar akan mencapai puncak alkemis di dunia ini." Si Zhou benar-benar bodoh karena telah meninggalkan bakat seperti Anda. Pilihan Anda sangat tepat karena Anda pergi ke Zhongzhou untuk berlindung. Dengan bakatmu, kami akan menyambutmu dengan sangat baik. Bai Li Jingwei tampak terus menggoyang-goyangkan tangan Sofan dan tampak sangat bersemangat. Sofan pun kini ikut tertawa. Dia menunjukkan kegembiraan di wajahnya. Dan di dalam hatinya, dia pun tampak menyeringai. Dia tahu bahwa dugaannya benar, kalau kecintaan Bai Li pada bakat itu sungguh luar biasa besar. Dengan begini, bahkan jika hubungannya dengan keluarga Sangguan terungkap pun, dia tidak perlu khawatir lagi. Tuanku, tidak diragukan lagi. Anda adalah raja obat yang tak terbantahkan, kata Bai Li Jingwei sambil membungkukkan badannya. Tuan, terima kasih. Tapi Anda terlalu sopan. Ini masihlah sesi kedua dan masih ada sesi terakhir. Karena Raja Pedang juga belum bertemu dengan saya dan beliau juga belum tentu menyukai saya, kata Sofan sambil membungkukkan badannya dan tersenyum. Tuanku tidak perlu khawatir. Dengan bakatmu Raja Pedang Fei Yun pasti akan langsung menyukaimu, kata Bai Li dengan penuh keyakinan. Lagi pula, tidak banyak alkemis di Kekaisaran Bintang Pedang yang mampu membuat pil kelas 11. Dan dengan bakat dari tuanku, saya yakin Raja Pedang Fei Yun bahkan akan langsung jatuh cinta pada Anda. Aku bisa mengatakan bahwa tuanku adalah calon alkemis nomor 1 di seluruh benua. Mendengar apa yang dikatakan oleh Bai Li, Sofan pun tertawa. Dia dipuja begitu tinggi sampai dia sendiri tidak bisa menyembunyikan rasa bangga di wajahnya. Sama seperti King Yan, dia pun ikut merasakan kehormatan yang Sofan dapatkan. Mungkin hanya Yulin yang ada di kejauhan yang kini tampak geram. Dia begitu benci dan juga tampak sedih. Karena pada akhirnya justru ternyata Sofan yang mendapatkan perhatian paling banyak. Padahal dia adalah mata-mata utama dalam misi ini. Tapi dia harus berjuang keras hanya untuk melewati seleksi yang begitu menyedihkan.
Jika dia kembali dengan kondisi seperti ini, dia hanya akan mendapatkan penghinaan dari keluarganya. Tapi sekarang tidak ada yang bisa dia lakukan. Jadi dia kembali membarakan apinya dan melanjutkan pemurnian obatnya. Dia melemparkan bahan obat kelas 10 ke dalam api tanpa rasa enggan. Ketika orang-orang di sekitarnya melihat Yulin, mereka sampai heran. Bagaimana bisa ada orang yang melemparkan bahan obat kelas 10 tanpa penyesalan sedikit pun? Mereka mulai bertanya-tanya, sebenarnya ada masalah hidup apa orang ini? Kerumunan orang itu tampak menggelengkan kepalanya dan merasa heran. Mereka bisa melihat seolah Yulin itu sedang bersaing dengan seseorang. Karena di setiap dia memulai untuk pemurnian, dia selalu membuat obat dan dengan penuh semangat. Di sisi lain, Meng Fengtian dan Sue Dingxian tampak memperhatikan Sofan. Mereka diam seperti patung. Kini Sofan melihat mereka berdua dan kemudian berkata, "Senior, ada apa? Apakah ada sesuatu yang bisa saya lakukan untuk Anda?" Oh, tidak. Bagaimana bisa kami menjadi senior dari tuanku?" Mereka segera melambaikan tangannya dengan tergesa-gesa. "Tuanku, Anda baru saja menyempurnakan pil obat kelas 11. Apakah Anda membuatnya dari bahan obat kelas 11 yang Anda bawa?" Sofan mengangkat alisnya dan menggelengkan kepala. "Tidak, aku tidak mengeluarkan bahan obat sama sekali. Lagi pula bahan sudah disediakan. Jadi kenapa aku harus mengeluarkan bahan obatku sendiri?" "Tapi bahan obat dari istana hanyalah bahan obat kelas 10. Memangnya kenapa? Apakah itu mustahil?" "Aku yakin senior pun tahu bahwa bahan obat memiliki spiritualitasnya masing-masing. Selama itu dipadukan dengan baik, kualitas mereka pun dapat ditingkatkan. Karena itu membuat pil obat kelas 11 dengan menggunakan bahan obat kelas 10 itu bukanlah sesuatu hal yang mustahil." Mendengar itu, kedua orang tua ini tampak menatap Sofan dalam-dalam dan terpana. Meski apa yang Sofan katakan itu memang benar, tapi dia mengatakan seolah semua itu adalah masalah sepele. Padahal sebenarnya itu sangat sulit untuk dilakukan. Ketika kedua orang itu tampak saling bertukar pandang, ada banyak perasaan yang mereka ungkapkan tanpa bicara. Lalu setelah itu mereka berbalik dan bersiap untuk pergi. Melihat mereka berdua, Bai Li Jingwei kemudian bertanya, "Kedua tuan, kalian ingin pergi kemana?" "Tuan, tolong jangan panggil kami tuan. Kami masih tidak layak untuk mendapatkan gelar itu. Sekarang kami baru mengetahui bahwa masih ada langit di atas langit, dan kami masih butuh banyak berlatih. Kami sekarang akan pergi ke gunung dan kembali ke dalam pengasingan kami." Setelah mengatakan itu, mereka pun tampak tertawa dan meninggalkan istana. Bai Li Jingwei menghela nafas dan menganggukkan kepalanya perlahan. Sofan dengan pura-pura tidak bersalah dia berkata, "Tuan, apakah saya telah mengatakan sesuatu yang salah sampai-sampai kedua senior pergi dari tempat ini?" Tapi Bai Li Jingwei tersenyum. "Tuanku tidak bersalah. Bakat Anda memang luar biasa dan telah memberikan pencerahan pada mereka. Sekarang mereka telah menemukan minat mereka kembali dan mereka akan berlatih untuk beberapa dekade. Dan di saat nanti mereka kembali, kemampuan mereka pasti akan jauh lebih halus dan mereka dapat mengabdikan diri dengan lebih baik. Justru aku yang harus mengucapkan banyak terima kasih pada tuanku." Bai Li Jingwei kembali membungkukkan badannya dengan penuh hormat. Dan sekian dulu spoileran kali ini. See you again di next video dan selamat Hari Raya Idul Fitri. Bye.